memimpin doa? Oke, baik. Siap, gerak. Tangan di atas meja. Tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Mungkin untuk hari ini ada yang tidak hadir atau ada yang izin tapi malah belok ke kantin? Ada yang izin. Ada. Oke, Ibu presentasi aja ya kalau gitu. Ya. Ada Lia Damayati, Hadir. Devina Triyanti, Hadir. Erina Nagita Cahyani, Hadir. Farah Aulia Aziza. Izin. Izin saksi. Hadir. Ada suratnya? Ada. Ada. Hadir ke kelas. Oke. Habis kelas langsung kirim ya. Ya, Bu. Nabila Eka Hidayah, Hadir. Naswa Salsabio Soni Putri, Hadir. Rengganis, Hadir. Serli Mega. Izin lambat, Ibu. Izin Lambat. Kenapa tuh? Banyak bocah banyak kerja. Oh, gitu. Dia berangkat sendiri tak? Sendiri. Bu. Sampai mana tadi katanya? Manokwari, Ibu. Oh, masih jauh ya? Iya. Maksudnya juga Bu. Oke. Selanjutnya Vanessa Diva, Hadir, Ibu. Zulina Suci. Hadir. Oke, Ibu sudah cek kehadiran pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau berikan kalian regulation atau peraturan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini. Nah, aturannya tuh apa, Bu? Aturannya kalian harus aktif saat pembelajaran berlangsung, bisa memberikan bisa tanya jawab ataupun memberikan argumentasi, karena Ibu bawakan sebuah kalian yang aktif argumen. Jadi Apa tuh pokoknya? Oke, nah ini Ibu kasih kasih snack ya. Jadi jangan lihat dari harganya, tapi effortnya. Oke, Ibu ini kasih hadiah untuk kalian yang berani menjawab atau memberikan argumentasi. Oke, nah sebelum kita mulai, Ibu mau mengulas nih materi yang kemarin kita mempelajari terkait apa? Kearsipan. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan argumentasi terkait kearsipan? Ayo, ayo. Saya. Oke, Nabila dulu. Jadi kearsipan itu merupakan pengelolaan dan penyimpanan arsip baik secara manual maupun digital. Oke, berikan aplaus dulu dong. Ini ya, Nabila yang memberikan. Oke, mungkin ada lagi yang mau memberikan argumentasi. Oke, Erina, silakan. Jadi kearsipan itu membahas mengenai pengelolaan catatan kegiatan atau dokumen penting yang disimpan melalui cara yang terstruktur, Ibu. Oke, bagus. Mungkin ada pendapat lain lagi yang mau berpendapat? Enggak dikasih jajan dulu. Oh iya. Lupa. Ini ya. Lupa.
penerimaan, pengumpulan, pengaturan, penyimpanan, pemeliharaan hingga penyusunan atau pemusnahan dengan prosedur yang sistematis gitu. Sekarang sedikit studi kasus aja ya. Misalkan nih kalian menjadi sekretaris di sebuah perusahaan yang besar. Terus ada mitra kerja dari perusahaan lain, katakanlah perusahaan B ya. Perusahaan B itu meminta untuk meminta kalian sebagai sekretaris itu menemukan surat kontrak kerja pada bulan lalu. Jika dan situasinya perusahaan kalian itu dokumennya masih kearsipannya itu masih berantakan, gimana? Jadi kebingungan Bu. Katakan dulu, bentar. Saya gini, ibu hitung ya, mulai dari 3, 2, 1. Sama dulu. Oke, silakan kamu. Zri nanti. Jadi kalau kebingungan Bu. Bisa diimprove lebih tinggi lagi. Baik, izin udah. Jadi ketika kita tidak menerapkan sistem penyimpanan arsipan, contohnya itu kayak kita tidak menata dan mengemas arsip atau dokumen dengan rapi atau sesuai dengan prosedur yang ada, maka saat kita membutuhkannya itu kita bakal kebingungan Bu. Oke, ada lagi mungkin? Ya, silakan ada. Proses pencariannya sama penemuan kembali itu jadi lebih lama Bu, soalnya kan arsipnya banyak, jadi ketumpuk-tumpuk sama dokumen yang lain, terus akibatnya karena nggak disusun sesuai prosedur yang lain. Oke, beri aplaus kepada kalian semua dulu. Oke, teman-teman. Sekarang Boleh? iya boleh. Nah, ini ada tujuan kearsipan. Nah, tujuannya itu apa? Untuk mengelola penyimpanan agar lebih rapi dan ringkas, lalu juga ada memelihara dokumen penting agar terjaga, terpelihara dan tidak mudah hilang atau rusak. Terus selanjutnya mudah ditemukan juga. Nah, penemuan kembali itu lebih cepat dan tepat, dapat menghemat waktu juga. Lalu efisiensi ruang dan waktu. Sebelum disimpan, dokumen itu disortir terlebih dahulu untuk dipisahkan mana berkas yang penting, mana berkas yang tidak penting. Seperti itu. Next, untuk hari ini kita akan membahas terkait jenis sistem kearsipan. Jadi teman-teman, sistem kearsipan itu ada 5 jenisnya. Yang pertama ada sistem abjad, sistem tanggal atau kronologis, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem subjek. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas sistem abjad dan sistem tanggal atau kronologisnya terlebih dahulu. Berikan aplaus kepada kita semua. Mungkin ada satu lagi aja deh yang mau menambahkan. Saya Dennis. izin menambahkan nih jawaban dari teman-temanku tadi nih. Apa yang dikatakan mereka itu emang benar. Jika kita asal menaruh dokumen penting sembarangan atau tidak ditata dengan rapi sesuai aturan yang ada di sebuah instansi, maka saat kita membutuhkan dokumen tersebut itu pastinya bakalan kebingungan karena prosesnya itu lama dan akibatnya pekerjaan menjadi terhambat. Oke. Berikan saja. Oke, jadi yang kalian katakan itu benar ya teman-teman. Jika kita tidak menyimpan arsip sesuai dengan prosedur yang ada, kita itu akan kebingungan. Karena di sini ada tujuan kearsipan, yaitu mengelola penyimpanan agar lebih rapi dan ringkas. Mungkin ada yang bisa membantu ibu membaca? Saya. Oke, nangis lagi. Yang lain dong, yang lain. Oke, silakan. Tujuan kearsipan yang pertama itu mengelola penyimpanan agar lebih rapi dan ringkas. Yang kedua, memelihara dokumen penting agar terjaga, terpelihara dan tidak mudah hilang atau rusak. Yang ketiga, mudah ditemukan. Penemuan kembali lebih cepat dan tepat, dapat menghemat waktu. Dan yang terakhir, efisiensi ruang dan waktu. Sebelum disimpan, dokumen disortir terlebih dahulu untuk dipisahkan mana berkas penting atau tidak penting. Oke,
Oke, terima kasih Neswa. Oke teman-teman, jadi yang apa yang kalian katakan semua itu benar. Karena jika kita sudah bekerja di sebuah perusahaan atau instansi dan sistem kearsipannya itu tidak baik atau kurang benar, tidak sesuai dengan prosedur, itu akan memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan atau instansi, yang mana nanti kita akan menjadi kebingungan, proses pencarian menjadi lama, lalu citra perusahaan itu bahkan bisa tercoreng atau perusahaan malah bisa rugi karena kehilangan mitra kerja gitu. Logika saja ya, saat arsip berantakan lalu kita mencari arsip yang sangat penting yang berhubungan dengan mitra kerja, misalkan si mitra kerja itu katakanlah perusahaan B dan kalian posisinya ini menjadi sekretaris. Terus si perusahaan B itu meminta kalian untuk menemukan dokumen kontrak kerja yang sudah ditandatangani bulan lalu, terus diminta lagi, sedangkan sistem kearsipan di perusahaan kalian itu berantakan. Gimana jadinya? Pastinya pencariannya akan lama kan ya? Pencariannya akan lama. Terus perusahaan mitra kerja pasti kesel gitu kan, karena kok lama banget sih mencarinya, padahal kan juga perusahaan besar, kok kearsipannya berantakan kayak gini gitu. Betul kan ya teman-teman? Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, next kita lanjut ke jenis sistem kearsipan. Nah, sistem kearsipan itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu sistem abjad, yang kedua sistem tanggal atau bisa disebut juga sistem kronologis. Lalu ada sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem subjek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait sistem abjad dan sistem tanggal terlebih dahulu. Namun sebelum lanjut, ini kan jajannya masih banyak ya. Ada yang mau memberikan argumentasi lagi, karena kan tadi kalian sudah memberikan argumen, sudah membahas terkait kearsipan ya. Kearsipan itu gak jauh-jauh dari yang namanya arsip, dokumen, dan berkas. Mungkin ada yang bisa memberikan argumen terkait perbedaan dari ketiga hal tadi. Ibu. Oke, Vanessa. Jadi menurut saya dokumen itu rekam informasi yang berwujud kertas atau digital yang aktif digunakan. Kalau arsip itu dokumen yang bernilai sejarah yang disimpan secara inaktif atau aktif. Dalam berkas adalah kumpulan dokumen yang tersusun berdasarkan satu pokok masalah, Ibu. Oke, bagus. Mungkin ada lagi, satu lagi deh yang mau berpendapat. Sampai jajan lagi loh, Bu. Iya, boleh. Saya lagi. Iya, ada lagi. Kalau menurut saya dokumen itu segala jenis bahan tertulis yang bercetak ataupun digital yang di dalamnya itu ada data atau keterangan. Sementara arsip itu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk, entah itu tertulis, cetak, atau media digital yang memiliki nilai guna seperti sejarah. Sedangkan berkas itu tumpukan dokumen yang disusun sesuai prosedur. Tadi yang Ibu jelaskan ada di sistem abjad, tanggal, nomor, wilayah, dan juga subjek. Betul, ini ya. Terima kasih juga sudah membantu memberikan argumentasi. Oke teman-teman, jadi yang kalian sampaikan itu benar. Jadi kalian sebagai peserta didik jurusan manajemen perkantoran itu jangan sampai keliru ya terkait ketiga hal tadi ini. Apalagi nanti kan kalian juga pasti bakal magangnya tadi perusahaan swasta ataupun di negeri, itu pasti gak jauh-jauh lah dari kearsipan atau berkas, dokumen, dan arsip. Jadi jangan sampai keliru gitu. Nah, Ibu juga izin menambahkan ya. Jadi bahasa singkatnya biar mudah diingat, itu arsip kalau arsip itu suatu benda yang memiliki nilai guna seperti foto, terus akte bisa juga, terus Undang-Undang Dasar 1945, terus teks proklamasi, terus foto-foto waktu pembacaan teks proklamasi atau
bukti foto dari para pahlawan kita yang sudah memproklamasikan kemerdekaan itu tadi. Kemudian ada dokumen. Nah, dokumen itu segala lembaran kertas, foto, rekaman video, atau file digital yang memuat informasi atau catatan yang bisa kalian gunakan sebagai sumber rujukan. Terus ya dokumen itu contohnya juga surat resmi atau tidak resmi, surat pengumuman, terus surat undangan kayak gitu. Terus bisa laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban sebuah kegiatan. Setelah itu juga ada berkas. Nah, berkas itu sebuah kumpulan dokumen yang sudah dikelompokkan berdasarkan sistem-sistem ini, teman-teman. Jadi di sistem Abjad itu di dalamnya kan ada folder. Di dalamnya folder itu mungkin bisa aja ada anak folder. Nah, di dalam anak folder ini kan banyak dokumennya kan, banyak dokumen-dokumen. Nah, itu disebut berkas karena sudah dikelompokkan pada sistem Abjad, sistem tanggal dan lain-lain ini. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, nah sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian. Waktu pertemuan kemarin kan Ibu suruh bawa national hacker, terus bawa peralatan keasupan itu kan untuk kita mempraktikkan. Ya, itu. Bawa Ibu, bisa bawa. Oke, untuk kelompoknya udah dibagi? Udah Bu. Udah. Tapi kita berempat ya. Ya, oke. Karena kan yang ada ada satu yang nggak masuk kan? Ya. Ada dua. Dua. Iya, yang sama sakit. Oh, belum datang ya? Tahu kayaknya izin deh. Malu sekali. Ya, apa? Oke, ini ada sistem abjad atau bisa disebut alphabetical spelling system. Ada yang bisa bantu membaca? Ada yang bisa bantu membaca? Saya Coba ya, Dina. Iya, silakan. sistem abjad alphabetical spelling system. Jadi sistem abjad adalah metode penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan urutan abjad A sampai Z, nama orang, organisasi atau badan usaha. Oke, betul. Si Erina mau aja nggak? Mau, Bu. Pertanyaan Iya. Oke, teman-teman. Jadi sistem abjad itu adalah sebuah metode penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan abjad dari urutan A sampai Z. Nah, ini ada contoh badan usaha. Di sini kita akan belajar untuk mengklasifikasikannya. Contoh ya. Kalau misal ada TV cerita karya Sena, ini cara kita untuk mengklasifikasikan itu yang TV maupun PT kayak gini atau toko gitu yang di depannya itu bisa kalian hilangkan dulu. Bentar. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi di bagian caption ini kan ada PT Abadi Sejahtera. Nah, ini satu itu bisa kalian tulis Abadi, ini 2 Sejahtera, ini 3 kalau nggak ada ya di slide aja. Terus unit 4 itu baru yang PT CV kayak gitu. Terus bagaimana cara kodenya, Bu? Kodenya itu bisa kalian ambil dari 2 huruf pertama. Kalau ini kan PT Abadi Sejahtera. Nah, jadi untuk mengkodenya itu bisa AB. Terus yang kedua CV cerita karya Sena. Ini unit 1 dicerita, terus unit 2 karya, unit 3 adalah Sena, terus unit 4 itu CV gitu. Kodenya adalah C. Terus yang selanjutnya ini ada PT Sriwijaya. Unit 1 Sriwijaya. Terus kalau nggak ada di strip aja. Terus yang untuk PT-nya di unit mana? 4. Kodenya di mana? Oke, bagus. Kalau ini kan nama instansi ya. Misal kalau nama orang gimana, Bu, cara klasifikasi? Misal kita pakai namanya Erina deh. Namanya Erina kan Erina Regita Cahyani. Nah, caranya itu kita balik ya, teman-teman. Jadi
huruf ya, huruf apa angka ya? Nama Apa kata nama yang di belakang itu dipindah ke depan karena dalam sistem abjad kalau nama itu huruf E. Kata belakang itu diibaratkan sebagai nama marga gitu, makanya dipindah ke depan. Gitu misal kelihatan nggak? enggak. Bu, kecil banget. Ini guys buat aku, Bu. Curhat. Tulisan ini. Wih, Kayak ikut tahu. oh tapi Tabel. kirain itu tulisannya. Maaf ya Mayam, Bisa gitu. Dia tidak manusia. ya langsung aja. Masa sih kecil? Kecil lah. Bentar. Kok jadi garis itu nggak? Unit 1. Unit 2. Nah, namanya kan tadi Elina ya. Iya. Elina, Regita. Cahyani ya? Iya. Cahyani. Nah, jadi ini kan kata terakhir dari namanya Elina. Berarti dia masuk di Unit unit 1. Terus yang kedua unit Itu Elina. Elina. Oke, unit 2 Elina. Unit 3 Regita. Terus bagaimana untuk kodenya? CA. Oke, jadi kodenya itu tetap diambil dari unit 1, 2 huruf yang pertama. Seperti itu. Kalau Pak Jimmy gimana, Bu? Pak Jimin. Iya. Sama Korea itu. Gimana, Bu? Oh ya, kalau Pak Jimin itu kan mangganya di depan. Ya. Berarti dia kan ya tetap di depan, soalnya kan mangganya udah di depan gitu. Kita coba ya. Ngajemin dong. Aduh, ini dia suka bere. Coba ya, keep it you. Oke, fine. Itu tadi, Bu. Oke, Pak Jimin ya. BTS dah. Aku diinspirasi. Suka. Gak boleh ya. Nih, tunggu. Berarti kalau namanya Pak Jimin berarti unit 1 Oke. Unit 2 Unit 3 nggak ada berarti di Untuk kodenya gimana? Oh, sini ini digabung toh. Kirain Jimmy terus masih Min. Oh, bukan. Tapi dia semua. Iya. Oke, teman-teman. Aku mau tidur siang. Oke, teman-teman. Nah, jadi tabel ini bisa kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Oke, Barangkali besok-besok ibu beri Di foto nggak boleh kok, di foto. Foto, Bu. Jangan dicatat aja biar nggak ada. Oke. Aduh, kalian sekolah apa ngapain, Teh? Lipstick bawa, buku nggak bawa. Apa, Bu? Cantik sama cantik. Oh ya, nih ibu mau jelasin satu lagi. Untuk mengkodenya di sistem klasifikasi, itu kalian harus mengurutkan dari abjad yang paling atas terlebih dahulu. Seperti ini. Ini kan A, terus C, ada S. Untuk sistem abjad bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang ditanyakan? Tidak. Belum ya? Itu kalau AB-nya ada 2 gitu gimana? Oh iya. Ya, kalau AB. Contohnya gimana? AB-nya AB itu ada 2. Kayak abadi sama apa? Bener. Nah, kalau gitu teman-teman, berarti kan gini. Di folder sistem abjad. Misal ya, ini folder. Terus di dalamnya folder itu kan ada A, B, C gitu kan. Ada A, ada B, ada C gitu. Nah, di dalamnya ini tuh ada AA, AB, AC, AD,
dan seterusnya sampai Z. Nah terus pertanyaannya ini, nah tadi kan kalau misalnya ada dua gimana Bu? AB-nya ada dua. Nah di dalamnya berarti maksudnya di dalam si subobjek AB ya kan? Iya. Nah di dalam anak folder si AB ini itu berarti di suratnya kalian bisa rename dengan AB1, AB2, AB3 dan seterusnya. Betul? Betul, paham nggak sih? Paham. Paham teman-teman? Tapi Bu, itu sistem digital atau manual? Oh iya, yang Ibu jelaskan ini adalah sistem digital. Terus kalau misalkan sistem manual itu kan di map apa itu yang kalian bawa? Ya, di map itu bisa kalian tulisin di pojok atas, pojok kanan atas. Coba sih lihat itu surat-surat yang kalian bawa, tulisan titik. Ini buat apa sih Bu? Nah, iya. Nanti kamu udah dulu, kamu bisa. Ini sih yang nulis tadi. Sih ya, mungkin jam satu ada. Nah, ini nanti bikin perusahaan bikin namanya Jimmy Cahaya Kosmetik. Oke, kita sama latihan dulu ya. Kalau misalnya CV Cahaya Kosmetik di unit 1 Apa tadi Bu? CV Cahaya Kosmetik unit satunya apa? Cahaya. Ini 2 kosmetik. Terus kodenya CA. Oh, CV unit terakhir ya. Terus kodenya Oke, misal ada CA-nya ada 2. Di pojok sini itu kan bisa kalian tulisin tulisinnya gimana Bu? Nah, jadi dilihat dulu di apa? Ini kan ada tanggalnya kan? Tanggal yang paling awal itu yang mana dulu? Surat yang masuk yang mana dulu itu tulisin nomor pertama gitu. Misal ini kan tanggal 18, terus yang satunya tanggal 19. Berarti yang 18 duluan kan? Itu kan 01 ditulisin di pojok sini. Terus yang tanggal 19 itu bisa 02. Baik Ibu, sarannya. Terima kasih Dani. Sama Ibu. Oke, di sistem objek udah paham ya? Kita lanjut di sistem kronologis. Ada yang bisa bantu mengejar? Iya. Oke, Sistem tanggal atau chronological viewing system adalah metode penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang diurutkan berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal dokumen dibuat atau diterima. Oke. Jadi teman-teman sistem klasifikasi sistem tanggal atau kronologis itu diurutkan sesuai dengan surat masuk pada tanggal yang paling awal terlebih dahulu. Nah ini tabelnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya ya. Kalau yang sistem objek kan kayak unit-unit. Kalau sistem tanggal itu pakai sub utama, subjek, subjek dan terakhir kode. Bisa dicatat juga ya di buku. Iya Bu. Misalkan nih ada surat masuk nih, surat ini aja. Kita bayangkan aja ya guys. Oke. Jadi misalkan nih ada surat masuk itu tanggal 13 Januari 2026. Terus ada surat masuk juga tanggal 4 Februari 2026. Terus ada surat masuk tanggal 10 Maret 2026. Nah, di subjek utama kalian itu bisa tulis tahunnya dulu. Terus yang subjek itu bulan dan subjek itu baru tanggal. Terus kodenya gimana Bu? Ini kok sama? Nah, kodenya itu tetap kalian tulis berdasarkan subjek ini gitu. Jadi kalau sistem tanggal itu mudah ya teman-teman, tinggal tahun, bulan dan tanggal. Gitu. Kodenya juga menyesuaikan sama yang subjek. Gitu.
Dari sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Baik, untuk sistem tanggalnya sudah paham semua kan? Sudah. Baik, sekarang bisa langsung dipraktikkan ya teman-teman. Dari barang-barang bawaan kalian yang Ibu suruh bawa kemarin. Ya. Aman kan ya? Aman. Oke, nah sekarang tugas kalian buat sistem cara menggunakan mouse. Oke, Bu. Ya, kalau Ibu kasih waktu 10 menit apakah cukup? Ini pakai sistem yang apa, Bu? Dua-duanya dong. Sistem tanggal sama sistem. Iya, Iya. Bu. Sana tanggal, sini ajar. Gitu, iya. Ya, sampai boleh ya. Soalnya kan sebelum Iya. Oke. 10 menit banget ya. Ya, pas banget. Oke, silakan ditanyakan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ke Ibu. Oke, Ada baik. kamu tulis, kalau kamu nulis ya Nasila. Oh ya, mau tapi Nah, ini benar gak gue pada ada yang punya persyaratan enggak? Ibu Bani. Ini. Yang semuanya Aku bolong dulu ya. Nanti kamu masukin ya. Aku bolong. Oke. Belum apa? Salah kamu. Iya loh, ya ada banyak. Ini dan ini. Setuju saja. Ini dulu. Kan gak ada yang sempurna. Maksudnya tak? Iya. Bisa dicatat juga ya di Oh, buku. Iya, Bu. Misalkan nih ada surat masuk nih. Minjem dong, Manis. Surat-suratnya. Nih, nggak usah ditulis dulu. Ini aja. Kita bayangkan aja ya guys. Oke. Ya. Jadi misalkan nih ada surat masuk itu tanggal 13 Januari 2026. Terus ada surat masuk juga tanggal 4 Februari 2026. Terus ada surat masuk tanggal 10 Maret 2026. Nah, di subjek utama kalian itu bisa tulis tahunnya dulu. Terus yang subjek itu bulan dan subjek itu baru tanggal. Terus tadinya gimana Bu, ini kok sama? Nah, tadinya itu tetap kalian tulis berdasarkan subjek ini gitu. Jadi kalau sistem tanggal itu mudah ya teman-teman, tinggal tahun, bulan dan tanggal gitu. Kodenya juga menyesuaikan sama yang subjek gitu. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Baik, untuk sistem tanggalnya sudah paham semua kan? Sudah. Baik, sekarang bisa langsung dipraktikkan ya teman-teman. Dari barang-barang bawaan kalian yang Ibu suruh bawa kemarin. Ya. Aman kan ya? Aman. Oke, nah sekarang tugas kalian buat sistem cara menggunakan mouse. Oke, Bu. Ya, kalau Ibu kasih waktu 10 menit apakah cukup? Ini pakai sistem yang apa, Bu? Dua-duanya dong. Sistem tanggal sama sistem. Iya, Iya. Bu. Sana tanggal, sini ajar. Gitu, iya. Ya, sampai boleh ya. Soalnya kan sebelum Iya. Oke. 10 menit banget ya. Ya, pas banget. Oke, silakan ditanyakan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ke Ibu. Oke, ada baik. kamu tulis, kalau kamu nulis ya Nasila. Oh ya, mau tapi Nah, ini benar gak gue pada ada yang punya persyaratan enggak? Ibu Bani. Ini. Yang semuanya Aku bolong dulu ya. Nanti kamu masukin ya. Aku bolong. Oke. Belum apa? Salah kamu. Iya loh, ya ada banyak. Ini dan ini. Setuju saja. Ini dulu. Kan gak ada yang sempurna. Maksudnya tak? Iya.
Teman-teman mungkin ada yang merasa kesulitan atau yang ada yang ingin ditanyakan? Aku mau ya saya itu kan kita ada berapa abjad kamu baca itu. Teman mungkin ada yang kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan pada ibu? Saya Ibu, Ya, saya izin bertanya untuk ini kan sistem abjadnya itu kan ada beberapa huruf, terus ini apa sekretarisnya buat apa ya Bu? oke. Jadi aku lihat ini ya. Ya. Kasih. Oke. Suatu ada benar Cahaya Kosmetik, PT Cahaya Abadi, PT Estetika, PT Mega, Tokolita Kosmetik. Nah, tas ini untuk apa? Gunanya untuk apa? Teman-teman bisa diperhatikan ya. Oh ya Bu. Tas ini untuk membatas antara huruf satu dengan yang lain. Misalkan, nah ini contohnya kelompok satu ya. Kan di sini ada CV Cahaya Kosmetik dan Estetika Abadi. Nah, jadi kertas HBC ini bisa diletakkan setelah CV Cantika Abadi untuk pembatasnya. Jadi untuk pembatas antara huruf satu dengan yang lain gitu loh. Misalkan ada ABC kan, jadi surat A, terus ada pembatas buat ini, terus baru dikasih surat B yang awalnya B, terus dikasih buat lagi, terus dilanjut dengan surat C ya. Paham kan? Terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin ditanya saya? Ini gimana Bu cara menggunakan sticky note-nya? Ini kamu salah beli. Kalau nggak salah, coba lihat sticky note-nya gimana. Oke, nah yang benar itu kayak gitu teman-teman. Jadi itu, jadi coba. Aku dong. Jadi yang benar itu kayak gini, yang panjang-panjang gini, bukan yang kotak kayak gitu. Nah, nanti kalau kotak kayak gini, pasti kamu akan kesulitan untuk menempelnya. Jadi kan maksudnya tuh biar efisiensi tempatnya juga kan. Jadi kertasnya cuma segini, terus misal ditempelin ini kan kebesaran gitu. Jadi kurang estetik gitu loh. Pakai punya itu aja. Ya. Mau aja. Iya, Boleh. Karena kita baik gak apa-apa lah. Sedekah. Waktunya tinggal 3 menit ya teman-teman. Baik Ibu. Ayo, bisa dipercepat ya waktunya, tinggal 3 menit. Iya Bu. Masih menyusun Bu. Oke. Iya, anjir. Ibu-ibu nanti ini dipresentasikan. Iya, kalau waktunya mencukupi, tinggal berapa menit sih? Ibu-ibu ini nanti dipresentasikan. Iya, kalau waktunya mencukupi, mungkin tinggal kan presentasi cuma sebentar ya. Cuma kalian menjelaskan langkah-langkahnya aja, mungkin 2 menitan atau 3 menit itu cukup. Kalau udah selesai bisa langsung kita presentasikan aja. Ya kelompok sebelah sana pokoknya ada sudah selesai kan? Sudah. Oke. Pokoknya Nanis Sudah. Oke. Mungkin bisa dipresentasikan apakah kalian sudah siap? Kalau siapa dulu yang mau presentasi nih? Saya Bu. Oke, bentar. Update dulu tadi kan katanya update dulu. Oke. Paling abjad. Jangan seperti itu Nanis. Minta maaf Nanis ya Nanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami secara singkat.
bentuk suratnya itu kan tadi estetika perusahaannya namanya PT Estetika, jadi diganti lagi dengan huruf yang berbeda dengan sticky note-nya ini dikasih nama ES dari kata estetika. Terus lalu selanjutnya juga kayak seperti yang sebelumnya lagi dikasih guide lagi dengan huruf M, karena ini merupakan surat huruf M. Dengan sticky note-nya ini diberi nama ME karena namanya toko pelatih. Lalu untuk yang terakhir itu ada guide lagi dengan huruf K karena suratnya itu huruf kodenya itu KO. Itu diambil dari kata kosmetik seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Adel. Selanjutnya sekarang tentang Gal. Silakan fotonya nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sistem kronologi yang sudah dijelaskan Ibu Abu tadi. Nah, perkenalkan saya Nabila. Saya Irina. Saya Ganis. Saya Zina. Nah, jadi yang pertama itu ada surat masuk yang dimana biasanya ada papan seperti ini. Kemudian ada daftar klasifikasi tadi yang sudah dijelaskan Ibu Anggun dan dijawabkan. Dan setelah daftar klasifikasi itu ada SKAD yaitu guide yang biasanya karena ini kronologi jadi berdasarkan bulan yang dituliskan di ini yang pasti sticky notes-nya. Nah, terus kemudian karena ini di tanggal 29 September dan di bulan September, jadi yang pertama yaitu tanggal 29 gitu. Yang kedua ini ada tanggal 18 begitu seterusnya sampai ke bulan. Oh, gak ada ini. September semua. Ya, karena ini September semua jadi diurutkan dari tanggal 29 sampai ini apa namanya sampai tanggal yang terbaru karena tanggal yang paling lama gitu, karena kalau di perusahaan kan pasti yang dicari itu surat yang terbaru gitu. Nah, kalau sudah itu akan ada cover lagi untuk menutupi bagian surat keluar gitu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kalian ini sudah sangat bagus ya teman-teman. Ibu rasa juga kalian sudah sangat paham mengenai sistem klasifikasi, sistem abjad dan sistem tanggal. Oke. Terus selanjutnya adalah kesimpulannya. Siapa yang mau membantu? Saya. Dulu. Ya, jadi untuk kesimpulannya adalah kearsipan adalah pengelolaan sistematis dokumen atau penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusunan untuk memastikan informasi mudah ditemukan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penerapan manajemen arsip yang baik manual maupun digital, meningkatkan efisiensi administrasi organisasi. Oke, baik, terima kasih Zina. Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah mau selesai. Setelah matkul ini ada pelajaran lagi? Istirahat ya habis ini? Iya. Nah, itu bisa kalian buat cemilan makan. Iya, sama-sama semuanya. Oke, baik. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang sudah sangat excited dengan pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya kepada kalian nih, menurut kalian di antara kedua sistem ini mana yang paling sulit?
sistem abjad tuh. Karena banyak banget ya. Iya, kalau nama perusahaan yang mirip juga susah bu bingung. Iya. Oke. Jadi gini teman-teman. Untuk sistem update dan sistem kronologi itu pasti ada plus-minusnya sendiri gitu. Jadi karena sistem tanggal itu kan cuma ada beberapa kotaan aja tadi yang diklasifikasinya ada tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kalau klasifikasikannya kan sangat mudah ya, beda dengan sistem update yang sangat banyak. Terus kalau belum lagi digital folder-folder dan nama foldernya itu banyak banget. Pasti kalian nanti besok di pertemuan kapan-kapan itu pasti akan membahas yang kita akan yang sistem ini digital aja. Nah, mungkin dari sini saja Ibu bisa akhiri ya? Bisa ya? Bisa. Kalau ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk excitednya semangat kalian dan sudah mau belajar bersama Ibu pada pagi hari ini. Ibu akhiri, kalau ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi